Halo, selamat pagi sahabat Merkuri, sahabat MSI juga, kemudian pendengar kita yang ada di YouTube. Selamat datang dan semangat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini di acara Solusi SDM kita menghadirkan Ibu Sylvia Indah Gumadarianti, ASP, MM, Kepala Pelatihan dan Sertifikasi UPT BLK Surabaya nih. Nah, untuk pada pagi hari ini kita bahasnya tentang peran BLK dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten. Untuk selengkapnya mari kita bahas di diskusi pada pagi hari ini. Oke, untuk question road hari ini nih Bu, ada pertanyaan dari teman-teman atau dari kita juga. Kira-kira nih pelatihan apa saja sih yang disediakan untuk tenaga kerja dari BLK sendiri? Ya, terima kasih Mbak Devi untuk waktunya. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu UPT BLK Surabaya, yaitu salah satu UPTD dari pemerintah provinsi di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kami di BLK mempunyai 10 kejuruan, gitu ya, 10 kejuruan, di mana masing-masing kejuruan itu mempunyai program pelatihan masing-masing. Program pelatihan ini menyesuaikan dengan skema sertifikasi kompetensi, di mana pelatihan di BLK itu salah satu kejuruan unggulannya yaitu teknik manufaktur, terus ada teknik listrik, ada kejuruan bisnis dan manajemen, kejuruan teknik informatika, kejuruan teknik elektro, kejuruan las, kejuruan otomotif, kejuruan garment ya, menjahit. Setelah itu ada kejuruan perhotelan dan ada aneka kejuruan. Aneka kejuruan itu untuk menampung bagi program-program yang memang kita belum buka, tapi ada banyak permintaan. Jadi seperti itu untuk banyak sekali ya. Jadi teman-teman di luar sana kalau misalnya nih khawatir tentang masa depan, katakanlah tahun ini kan ada wabah COVID nih, jadi banyak sekolah daring, kemudian sedangkan kita harus tetap dituntut dan tetap harus menyesuaikan dengan budaya kerja yang ada. Untuk mempersiapkan di bidang tersebut, bisa salah satu solusinya adalah masuk pelatihan seperti itu ya Bu ya. Ya. Kalau dari bawah ini mohon maaf tadi belum memperkenalkan diri, mohon ya, silakan. Nama saya Mime Yanto, saya salah satu instruktur dari UPT BLK Surabaya, khususnya di kejuruan teknik listrik. Jadi kalau hubungannya dengan pelatihan di listrik, di elektro ataupun di verifikasi, nanti ketemunya pasti akan sama saya. Jadi itu. Oke, untuk teknikal yang lain kalau mau masuk pelatihan ketemu Pak Oni. Ya. Monggo. Oke, Bu, untuk pertanyaan kedua nih Bu, apa saja sih persyaratan untuk mengikuti pelatihan yang ada di BLK, meskipun pelatihannya dari pemerintah kayak gitu ya, tapi kan ada syaratnya. Ya. Jadi kami UPT BLK Surabaya itu kita ada 3 sumber dana sebenarnya untuk pelaksanaan pelatihan gitu ya. Pertama yaitu dari anggaran APBN, untuk masyarakat itu gratis tanpa dipungut biaya. Untuk APBD juga gratis tanpa dipungut biaya. Kita juga ada biaya dari masyarakat sendiri atau dari industri, swadana namanya. Jadi kita juga bisa melatih dari masyarakat umum yang terkadang permintaannya itu saya hanya pengen pelatihan untuk bisa baca, menerima telepon pakai bahasa Inggris, itu ada yang seperti itu. Nah, persyaratannya yang jelas kita persyaratan yang banyak gitu. Kita cuma harus ada fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, pas foto, dan sudah cukup itu ya. Oh, kartu keluarga. Sudah itu saja. Dan memang kita lebih mengutamakan untuk usia produktif, yaitu usia produktif tenaga kerja itu kan 19 sampai tidak terukur ya. Kalau misalnya, mohon maaf, mungkin yang di titik akhir itu di 55 atau 60 gitu. Jadi persyaratannya cukup itu saja, Mbak Devi. Oke, simpel ya, berarti ya kayak daftar sekolah gitu. Iya, daftar betul. Sekolah, daftar kerja sama aja ya ternyata. Iya. Oke, nantinya misalnya nih dari Bapak sendiri, Pak Onim, kalau misalnya ada yang daftar ternyata dia itu kan masih tahap kayak SMA, tapi dia sekolahnya sekolah daring, otomatis kan dia fleksibel untuk jam sekolahnya, atau bahkan 1 minggu atau 1 bulan tuh full dia tidak bersekolah atau secara daring aja lah sorenya. Itu bisa nggak sih untuk join juga meskipun dia kayak di usia 19 tahun? Jadi prioritas kita adalah yang lulusan. Oh, lulusan. Jadi karena dilihat dari namanya pelatihan kerja. Jadi kalau setelah pelatihan di BLK, mereka akan langsung siap kerja ataupun disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan. Jadi
prioritas kami di situ. Meskipun nanti ketika apa namanya peserta itu lulus belum mendapat ijazah, silakan. Yang penting sudah lulus. Jadi kalau mereka belum lulus, kami tidak menyarankan untuk bisa mendaftar, apalagi kalau masih kuliah di semester 4 atau berapa. Kami sarankan untuk lebih fokus di pendidikannya saja. Oke. Nah, untuk pertanyaan ketiga, Pak, apakah terbuka juga untuk yang yang bekerja? Maksudnya itu dia yang sudah bekerja di perusahaan, cuman dalam tahap kayak ada kontrak kan, ada jeda 1 bulan sampai 3 bulan. Apakah mereka juga bisa daftar di BLK juga, Pak? Silakan. Jadi kami juga memfasilitasi itu terkait dengan misalkan ada tenaga kontrak yang lepas itu, jadi misalkan mereka tidak bekerja di waktu tertentu gitu, dan itu cukup untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensinya atau mengupgrade kompetensinya terkait di spesifikasi pekerjaan tersebut, kita akan terima dengan tentunya dengan melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di BLK Surabaya. Oke, berarti bisa terima ya Bu ya kayak gitu. Jadi di BLK itu kita menyiapkan itu ada 3 sebenarnya. Jadi skill, upskill, dan reskill. Jadi kalau skill jelas kita memberikan keterampilan untuk masyarakat umum. Kalau upskill itu jadi yang sudah punya kompetensi atau keterampilan itu pengen meningkatkan keterampilan kompetensinya. Jadi itu kami bisa melayani itu juga. Terus yang reskill, jadi saya bisa menjahit, tapi saya pengen bordir misalnya. Nah itu kita juga melayani itu di BLK. Jadi dari 3 sisi ini kita siap melaksanakan semua seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa, oh aku udah pintar nih, ada yang mau ngelatih lagi untuk bisa lebih pintar lagi kayak gitu ya. Oke, dari pertanyaan keempat Bu, bagaimana menetapkan kurikulum program pelatihan tersebut? Sedangkan kan kita kebutuhannya tuh hampir semua kebutuhan pelatihan disiapin sama UPT BLK nih. Nah gimana untuk nyiapin kurikulumnya? Ya, saya dulu ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Jadi program pelatihan yang dilaksanakan tiap tahun di BLK itu berdasarkan training need analisa. Jadi di awal belum akhir tahun, di akhir tahun untuk tahun berikutnya kita sudah mulai menghimpun di perusahaan-perusahaan. Nanti tenaga kerja apa sih yang akan diserap oleh perusahaan A, perlu skill apa di masyarakat wilayah ini, perlu kompetensi apa, itu kita melaksanakan training need analisa. Nah, setelah itu baru kita tentukan di tahun selanjutnya berjalan itu program-program pelatihan apa yang kira-kira cocok. Termasuk kami juga akan mengundang perusahaan ini kami program ini kira-kira mana sih yang dibutuhkan? Oh, saya perlu akuntansi, saya perlu sekretaris, nah seperti itu. Jadi ini merupakan dasar kami untuk menentukan program dan kurikulum. Nah, dilanjutkan dengan penyusunan program oleh teman-teman instruktur. Monggo. Jadi memang dasar dari penyusunan kurikulum kami atau penyusunan program kami adalah TNA. Jadi TNA itu baik TNA yang skalanya makro, mikro maupun ke TNA yang individu. Jadi kalau kita mau menyusun sebuah program pelatihan di BLK, tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba datang, oh ini pelatihannya ini. Nanti hasilnya tidak akan terserap dengan baik oleh industri. Makanya di awal kita memang harus menyusun sesuai dengan kebutuhan analisa di industri. Dan industri A misalnya, industri A ini memang butuh apa saja. Misalkan butuh tenaga kerja dengan mempunyai kompetensi A, B, C, dan D misalkan. Nah mereka akan kita latih dengan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan yang di industri tadi, sehingga ketika mereka lulus dari pelatihan ini mereka akan siap, tidak langsung menunggu karena kamu belum punya kompetensi ini. Nah mereka akan siap langsung ditempatkan di dunia kerja seperti itu. Oke, kira-kira nih dari hasil pelatihan, kemudian kan dari dulu sampai sekarang kan nggak sebentar juga ya Pak ya. Kira-kira gimana sih caranya evaluasi ketika para lulusan dari UPT BLK yang diterima kerja di industrinya masing-masing, kemudian dari istilahnya review lah gitu industrinya untuk kompetensinya ini sesuai nih, kompetensinya ini masih kurang ini kayak gitu. Ya. Jadi evaluasi yang kita gunakan itu kita UPT BLK Surabaya untuk outputnya itu kita penempatan, Mbak. Jadi misalnya kita ditarget dalam 1 tahun itu kita melatih 1000 orang.
target tertinggi kita itu berkisar antara 60 sampai 70% dari jumlah itu. Terus 30-nya kemana? Apa tidak ditempatkan atau ini beragam. Dan kita ada evaluasi yang kita laksanakan dalam tahun berjalan sampai 1 tahun selanjutnya itu kita evaluasi. Dan dari 40 yang tidak ditempatkan ini biasanya banyak. Mulai dari wirausaha, kuliah, terus ada juga yang merantau ikut lah ini. Tapi insya Allah kami per tahun 2021 kemarin penempatan kami sudah di atas 60% ya, dimana target di Snaker itu sebenarnya nggak lebih dari 50% gitu. Jadi kita sudah melebihi dan besar harapan kami sebenarnya dengan kolaborasi antara industri itu kita bisa meningkat juga kan gitu. Alhamdulillah kalau bisa sampai 100%. Dan itu keterlibatan industri kami itu mengharapkan bukan hanya nanti TNA, tapi ketika rekrut peserta pun kita ikut, kita libatkan. Karena apa? Dengan kita libatkan ketika proses rekrut peserta, jadi kan masyarakat umum bisa dicek sama industri, wah ini kelihatannya kok saya yang tinggi itu masuk Bu Silvi, saya apalah, dengan diikutkan ketika proses rekrut, besar harapan kami direkrut, digodok di BLK, setelah itu ditempatkan akan mengurangi biaya training di industri itu biar ikut di kita, jadi seperti itu. Oke, Bu, kira-kira bagaimana sih meyakinkan industri ketika kalau dulu ya saya juga sempat di industri dan mereka ketika saya tawarkan untuk magang BLK, loh dia lulusannya SMA kan, kebanyakan ekspektasi mereka itu di BLK lulusan SMA, padahal kalau ketika saya dengan rekan saya di BLK juga banyak S1 di situ ya gitu. Kayak gimana sebetulnya meyakinkan para pelaku industri itu untuk menerima magang ataupun calon karyawan mereka dari BLK. Iya, makanya kami minta ketika memang industri memerlukan tenaga kerja dan bekerja sama dengan BLK, kami biasanya itu diberi kesempatan untuk membuat pengantar. Jadi kita seleksi awal untuk mengirim ke perusahaan itu dari kita. Jadi seleksi awal kita kualifikasi perusahaan ke kita, jadi kita bisa melihat, oh ini ada, misalnya saya perlu yang ahli drafter Bu gitu. Oke, saya punya 1 kelas drafter gitu. Terus kualifikasi selanjutnya kita mulai proses seleksi oleh perusahaan. Kita ikut, setelah diseleksi perusahaan kita bisa, oh Bu ini anaknya kurang ini kan ada ya evaluasi dari HRD biasanya itu. Terus kita oke, anaknya ini kurang enggak. Setelah selesai misalnya dari 10 yang diterima cuma 4, yang 6 itu akan kita laksanakan seleksi dari peserta ini. Oh ternyata dari perusahaan kamu kurang ini. Nah, setelah itu anak, oke Bu saya perbaiki. Oke, berarti diperbaiki, nanti kita carikan istilahnya user mitra perusahaan lagi ya misalnya itu. Nah anak ini, jadi kita mengikuti proses untuk alumni itu untuk sampai mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi juga kami minta feedback dari perusahaan apabila sudah mendapatkan dari peserta kami. Biasanya kami minta untuk testimoni. Oh, ternyata lulusan BLK itu mempunyai keunggulan ini, yang kurang ini. Nah, itu jadi nanti kami masukkan program selanjutnya sesuai masukan perusahaan supaya ditambah. Kalau dari teknikalnya nih, Bapak kan di bidang listrik, sedangkan di daerah Surabaya dan sekitarnya BLK itu kan banyak sekali perusahaan atau industri yang dia bergerak di bidang teknikal. Ada yang baja, ada yang operasional, yang biasanya keras, maintenance dan sebagainya. Kira-kira dari Bapak gimana nih Pak untuk meyakinkan industri pakai magangnya? Jadi salah satu yang mungkin kita siasati untuk meyakinkan industri adalah melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi kemarin saya buka pelatihan teknisi AC. Jadi dalam satu sesi saya melibatkan teman-teman yang ada di perusahaan AC untuk memberikan materi. Jadi memberikan materi sekaligus nanti pasti akan dapat masukan feedback dari mereka kepada kami bahwa kurikulum yang ada seperti ini dan perlu dikembangkan lagi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk promosi kita sebenarnya terhadap industri. Kalau ini loh saya punya peserta yang siap direkrut seperti itu. Jadi bisa dipromosikan melalui kita melibatkan teman-teman yang ada di industri di bidangnya untuk mengajar. Oke, siap.
Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Ini tadi closing statement nih Bu untuk Ibu atau Pak Onim kepada teman-teman atau pendengar MSI, sahabat MSI dan juga rekan-rekan yang ada di YouTube. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu? Iya, saya mewakili dari UPT BLK Surabaya mengucapkan terima kasih untuk dari MSI bisa menggandeng kita. Yang jelas mudah-mudahan ke depan kita bisa selalu kolaborasi dan kami harapkan MSI juga membantu kami mensosialisasi karena keterbatasan tenaga kerja di kami pun kami sempat kemarin itu harus keliling apa, kalau keliling terus kami mengharap di dalamnya seperti apa, tahu sendiri kalau pemerintah itu seperti apa gitu ya. Jadi besar harapan kami dengan kolaborasi kita dengan MSI nanti bisa membantu kami dalam mensosialisasikan. Insya Allah kami selalu terbuka bekerja sama dengan MSI dalam bidang baik peningkatan kompetensi ataupun itu tadi untuk pelatihan, pengajar pun kami mohon nanti Mbak Devi mungkin bisa sharing-sharing bagaimana. Dengan senang hati kami akan selalu membuka kerjasama ini dan terima kasih banget. Oke. Saya yang satu, jadi yang mau atau ingin mengupgrade kompetensinya, kami dengan tangan terbuka menyambut bahwa silakan datang ke BLK Surabaya untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau lupa jalannya ya silakan hubungi, silakan di googling aja BLK Surabaya ataupun masuk ke Instagram kami di UPT BLK Surabaya. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan kompetensi teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat MSI, terus itu rekan-rekan BLK semuanya Surabaya, terima kasih. Kemudian jangan lupa klik like juga, jangan lupa komen, subscribe juga, kemudian dibantu share ke teman-teman yang sedang membutuhkan untuk inspirasi kalian semua. Terima kasih, selamat pagi. Salam kompeten. Salam kompeten.